Halo sobat, kembali di AB Official. Pada kesempatan ini aku akan menceritakan kembali pengalamanku memodifikasi motor ini, CBR 250 RCBU tahun 2011. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, sebaiknya kita tonton dulu cuplikan part pertama berikut ini. Nah sobat, itu adalah cuplikan pada part 1 yang aku harap kalian semua sudah menonton video lengkapnya. Untuk yang belum menonton part pertama, linknya sudah aku sediakan di deskripsi, atau bisa klik langsung di link pojok kanan atas video ini sekarang. Silahkan ditonton untuk mendapat informasi yang lengkap tentang modifikasi motor ini. Dengan model naked bike ini, aku punya prinsip harus dengan modifikasi yang murah dan hasilnya maksimal, terutama dari segi tampilan. Buat yang penasaran, ikuti terus video ini dan tonton sampai selesai. Untuk part kedua ini, aku masuk ke pembahasan pengerjaan variasi dan total biaya, yang isinya menceritakan detail dari hasil proses pengerjaan pada part pertama, spesifikasi dan harga part yang divariasi, jasa pemasangan variasi, dan apa aja yang diubah atau diakalin dalam pengerjaan tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng, like dan bagikan videonya. Kalau ada koreksi, kritik, saran, dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dengan mengusung modifikasi model naked bike ini, pada part pertama telah kita bahas tentang proses awal modifikasi motor ini seperti digambar. Mulai dari perbandingan sebelum motor ini dimodifikasi, sampai ke proses desain, sampai ke gambaran sesudah dimodifikasi.
mulai dari rencana pembelian dan pemasangan sampai perubahan-perubahan apa aja yang dilakukan. Seperti gambar ini, sepanjang perjalanan melakukan proses modifikasi, banyak yang sudah aku rencanakan untuk dimodifikasi atau divariasi, kemudian berubah bahkan gak jadi dimodifikasi atau divariasi. Entah itu berubah bentuk, ukuran, model, bahan, maupun pembelian part variasinya. Hasil pengerjaan modifikasi part pertama. Sebelumnya di part pertama yang juga sudah kita bahas adalah pengerjaan subframe belakang, pembuatan mal alas jok, pembuatan dan pemasangan jok, pembuatan spakbor belakang, pembuatan cover rangka samping dan bawah, pembuatan rangka tubular dan koper rangka tubular, dan pengerjaan pengecatan. Untuk yang belum menonton video part pertama, aku sudah sediakan link di deskripsi dan Atau bisa klik langsung di link pojok kanan atas video ini sekarang. Pengerjaan pemasangan variasi. Pada bagian proses pengerjaan variasi dan total biaya, pembahasannya terdiri dari pemasangan variasi, spesifikasi bahan beserta harga part yang dipasang, serta proses pemasangannya. Semua part dibeli tahun 2020. Untuk sekarang, bisa terjadi kenaikan atau malah terjadi penurunan harga. Atau bisa sobat malah dapat harga yang jauh lebih murah dari yang sudah aku beli. Untuk link pembelian sudah aku sediakan di deskripsi, namun tidak semua linknya aktif. Atau sekarang harganya bahkan sudah berubah. Untuk pemasangan, aku cukup bawa hasil desain beserta part variasi yang sudah aku beli ke bengkel variasi. Dengan pekerjaan yang harus dilakukan yaitu jasa untuk pemasangan part variasi, kelistrikan, dan urusan mengakali. Dan tercapailah kesepakatan harga Rp450.000 untuk urusan pemasangan ini. oke sobat, untuk pertama aku akan bahas masalah variasi. Variasi pertama yang aku lakukan adalah ban depan. Ban depan yang awalnya menggunakan ukuran 110/70, aku ganti menggunakan ban milik Corsa Platinum ukuran 120/80. Harga Rp380.000. Setelah diganti ban ukuran 120/80, tampilan depan motor jadi lebih kekar. Terlihat ban sudah mepet sekali ke spakbor dan sok depan. Dan kayaknya ini sudah ukuran maksimal untuk lebar ban. Untuk ketinggian ban ternyata ada masalah. Spakbornya ternyata nggak muat, dan solusinya Ini yang diakalin bagian spakbor ditinggiin dengan menambah plat besi sekitar 2 cm untuk dudukan baut spakbor. Jadi spakbornya berubah jadi lebih tinggi menyesuaikan dengan tinggi ban. Setelah spakbor depan dinaikin, ternyata muncul masalah baru. Pada saat ada lubang atau gundukan, spakbor depan kena plat nomor depan. Plat nomor depan juga akhirnya dirubah sedikit. Dibikin dudukan baru pakai plat besi dan posisi plat nomor dibikin agak rata. Sambungan spakbor depan atau mud flap, bahan plastik. Pemasangan bisa pakai lem Dexton atau menggunakan double tap 3M. Tapi aku pilih pakai baut supaya lebih kokoh karena rentan dengan guncangan. Harga Rp40.000. Alasan memasang mud flap ini untuk menahan cipratan air dan kotoran masuk ke bagian mesin dan radiator. ban belakang. Ban belakang yang awalnya menggunakan ukuran 140/70, aku ganti ban milik Xenios Turino ukuran 160/60. Harga Rp485.000. Setelah diganti ban ukuran 160/60, tampilan belakang motor jadi lebih kekar.
Namun ada sedikit catatan. Untuk lebar ban itu sudah maksimal karena mepet sekali ke spakbor dan ke rantai. Jadi ban nggak bisa lebih lebar kecuali kalau mau diganti swing arm yang lebih lebar. Sedangkan untuk ketinggian ban masih bisa ditinggikan lagi. Setelah ban diganti, ada sedikit perubahan. Yang awalnya mau dipasang pakai mudguard diganti dengan hanya mengakali plat nomor belakang. Plat nomor belakang dibikin dudukan baru pakai plat besi dan posisi plat nomor dibikin agak rata, sehingga plat nomor belakang merangkap jadi spakbor tambahan, sehingga ketika dipakai pada saat hujan pun cipratan air dan kotoran tidak naik ke jok. Lampu ini menggunakan Daymaker 7 in dengan 4 mata lampu LED dan 2 warna lampu, yaitu putih dan kuning. Harga Rp190.000. Ini harga headlampnya saja, belum termasuk batok lampu. Pada saat tahun 2020, batok lampu Daymaker 7 in harganya sangat mahal, di atas Rp300.000. Mungkin sekarang sudah ada yang jual dengan harga yang lebih murah. batok lampu. Untuk ngakalinya, aku ganti dengan batok headlamp Tiger Revo 7 in original. Harga Rp75.000. Ada sedikit keuntungan dengan menggunakan batok lampu Tiger Revo ini. Karena rumahannya besar, sehingga kabel-kabel punya CBR 250R yang besar dan banyak bisa masuk ke dalam batok lampu. Untuk pemasangannya ada sedikit yang diakalin, yaitu harus dipapas sedikit bagian pengait dalam batok lampu agar headlamp bisa masuk. Kuping headlamp. Untuk dudukan lampu depannya bahan plat seng tebal. Karena menggunakan bahan seng, makanya umur 1 tahun sudah mulai berkarat. Harga Rp15.000. Selanjutnya kita pasang lampu sen. Lampu sen depan bahan plastik, harga Rp55.000. Untuk sen depan belakang terpaksa aku harus ganti flasher karena menyesuaikan dengan bola lampu sen itu sendiri. Harga flasher sendiri sekitar 10 ribuan rupiah. Cuma nggak aku masukin karena gratis dikasih sama bengkel variasi. Karena biaya jasa variasi termasuk pengerjaan kelistrikan seperti perapian kabel dan pemasangan semua lampu sampai nyala. Speedometer. Setelah lampu depan dipasang, maka posisi dudukan speedometer sudah nggak tersisa lagi. Ini ngakalinnya pakai. Pertama harus dipotong dudukan kunci motor. Setelah dudukan kunci dipotong, speedometer bisa dipasang rapat ke triple clamp stang menggunakan plat besi tebal 2 mm. Sedangkan untuk Tempat kunci pindah ke bawah tangki sebelah kiri, pemasangannya hanya menggunakan kabel tis kerangka. lampu stop. Bahan full besi dengan cover lampu model berlian, harga Rp85.000. Untuk sayap lampu stop aku lepas. Yang dipakai hanya headlamp dan batoknya saja yang langsung dipasang ke spakbor belakang. Sen belakang. Lampu sen belakang bahan full besi dengan konsep jaring, harga Rp60.000. Pemasangan lampu sen belakang sudah disediakan dudukan untuk sen belakang yang menempel di rangka belakang bagian bawah. Knalpot. Knalpot racing merek R9, harga 0. Karena kebetulan pas proses modifikasi ada temen yang mau jual CBR 250R nya dan dia minta tukeran knalpot, jadi aku nggak ngeluarin biaya untuk knalpot ini. Urap knalpot. Urap knalpot panjang 5 meter, harga Rp30.000. Ini terpakai nggak sampai 3 meter. Koper mesin.
Sekalian pas pasang wrap knalpot, aku juga pasang cover bawah mesin menggunakan bawaan dari fairing asal. Hanya dibikinin dudukannya dari plat besi. Cover radiator. Cover radiator bahan plat besi 0,5 mm. Harga Rp40.000. Jangan sampai salah beli, karena yang banyak dijual untuk CBR 250RR. Ukuran radiatornya berbeda. Spion jalu. Spion jalu atau spion bar end. Harga Rp66.500. Sebenarnya untuk di ujung stang rencana mau dipasang jalu stang atau handguard. Sedangkan untuk spion rencana mau pakai spion retro biasa. Setelah dipikir-pikir beli spion jalu aja, nggak jadi pakai handguard. Tahanan grip gas. Tahanan grip gas bahan plastik. Harga Rp10.000. Ini untuk membantu dalam meringankan putaran grip gas. Lowering kit shock belakang bahan besi. Harga Rp215.000. Pemasangan lowering kit ini dilakukan pada saat pengerjaan pembuatan rangka tubular tambahan. Untuk lowering kit jangan sampai salah beli, karena banyak yang dijual untuk CBR 250RR. Takutnya ukuran prolingnya berbeda. Standar samping universal. Harga Rp45.000. Aku beli standar yang bisa diatur ketinggiannya, karena dengan lowering kit yang bisa diatur ketinggiannya, maka standar bisa menyesuaikan dengan tinggi rendahnya lowering kit yang nanti kita mau pasang. Gantungan barang. Gantungan barang. Harga Rp16.500. Dipasang di dudukan bekas pemasangan fairing, makanya nyempil di tempat sempit. Cuma bagusnya jadi nggak terlalu nampak. Itu bagian di dalam itu filter udara. Filter udara universal. Harga Rp20.000. Pemasangan filter udara sekalian pada saat pengerjaan pembuatan rangka tubular tambahan. Setelah semua pengerjaan pemasangan variasi tadi, maka didapat total biaya pembelian part variasi sebesar Rp1.828.000. Lama pengerjaan dan total biaya. Dari seluruh pengerjaan pada part pertama dan part kedua video ini, didapatlah rincian total biaya sebagai berikut. 1. Kumpulkan bahan referensi model. Lama 1 hari, biaya 0. Desain, lama 1 hari, biaya 0. Rencana pengerjaan, lama 0, total biaya 0. Catatan, rencana pengerjaan selesai bareng dengan desain. Pengerjaan modifikasi, lama 7 hari, biaya Rp2.300.000. Pembelian variasi, lama 0, biaya Rp1.828.000. Catatan, pembelian part variasi selesai bareng pengerjaan modifikasi. Jasa pemasangan variasi, lama 5 hari, biaya Rp450.000. Jadi total lama pengerjaannya adalah 14 hari dan total jumlah biaya adalah Rp4.578.000. Oke sobat, itulah pengalamanku dalam memodifikasi motor CBR 250 RCBU ini. Aku punya kesimpulan sebagai berikut. 1. Kaki nggak jinjit lagi dan badan nggak terlalu nunduk. 2. Posisi berkendara nyaman. Yang ketiga, tampilan bisa dilihat berubah total. Yang keempat, pengerjaannya cepat, hanya 14 hari.
Yang kelima dan yang paling utama tentu biayanya murah banget. Kuncinya, rencanakan pekerjaanmu dan kerjakan rencanamu. Terus, kalau mau modifikasi murah, banyakin mikirnya. Apabila ada narasi yang kurang atau salah dalam menceritakan pengalaman modifikasi motor ini, mohon dikoreksi, dikarenakan aku masih sangat awam di bidang modifikasi. Dan buat para pecinta bongkar pasang motor yang sudah menyempatkan waktunya untuk mampir menonton video ini, aku ucapkan terima kasih. Salam modifikasi murah.